Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa sebelum belajar pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya semangat ya pagi hari ini. Oke, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu, dan bagi namanya yang dipanggil oleh Ibu harus menyebutkan salah satu akhlak tercela. Andini Dwi Kurnia, bagus. Atep Nuryadin, bagus. Dewi Holidah, bagus. Mira Mustikasari, bagus. Terakhir Tita Nursilati, bagus. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini, dan juga semuanya sudah mengetahui macam-macam akhlak tercela. Oke, alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, barangkali nih ada yang masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang salah satu dari akhlak tercela yang ada tadi disebutkan. Akhlak tercela apa? Oke, bagus Atep, betul kata Atep. Minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tuntas mengenai hasad. Kita sudah mengetahui ya apa itu hasad, dan juga kita sudah menghafal dalil tentang hasad. Kita juga mengetahui penyebab daripada hasad, bahaya daripada hasad, dan juga bagaimana cara menghindari sifat tercela itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang temannya hasad ini. Kita akan membahas tentang salah satu akhlak tercela, yaitu sikap ujub dan juga takabur. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui hakikat ujub dan takabur. Yang kedua, siswa dapat menghafal dalil tentang ujub dan takabur. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan juga memahami tentang penyebab, tentang bahaya, dan juga cara menghindari daripada ujub dan takabur. Kata ujub dan takabur tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, karena kita sering mendengar kata ujub dan takabur. Tapi apakah kita sudah mengetahui hakikat daripada ujub dan takabur? Nah, itu merupakan salah satu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas satu-satu ya, apa itu hakikat ujub, apa itu hakikat takabur. Yang pertama kita akan bahas tentang ujub. Barangkali ada yang tahu apa sih pengertian dari ujub ini? Boleh acungkan tangan ya. Oke, Mira bagus. Betul kata Mira, bahwasanya ujub ini merupakan sikap takjub, merupakan sikap kagum. Lalu, apa itu takabur? Takabur merupakan sikap sombong, yaitu membanggakan diri sendiri dan juga ingin menampakkannya. Itu mengagungkan diri sendiri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujub dan takabur itu adalah sikap membanggakan diri dengan memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap kemampuan diri sendiri, dan juga ingin menampakkannya kepada orang lain dengan rasa sombong. Dalil tentang ujub dan takabur ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 18. Oke, kita buka LKS-nya bareng-bareng ya, halaman 71.
Dan juga kita baca bersama-sama Quran Surah Luqman ayat 18 ini. Oke, bagus. Terima kasih. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, yaitu karena sombong ya. Dan juga jangan berjalan di bumi ini dengan angkuh, karena Allah tidak menyukai sikap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memalingkan diri, kita tidak boleh terlalu membanggakan diri, apalagi kita sampai angkuh kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada siapapun. Kita tidak boleh bersikap demikian. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai sedikit pun terhadap orang yang bersikap demikian. Sikap sombong ini tentulah ada penyebabnya. Lalu apa saja sih sebab-sebab daripada seseorang itu dapat bersikap sombong, dapat bersikap angkuh? Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sebab daripada seseorang dapat bersikap sombong itu ialah karena kelebihan fisiknya. Tentu ya, orang yang merasa paling cantik, orang yang merasa paling ganteng, orang yang merasa paling body goals, orang yang merasa paling kuat, orang tersebut pasti akan memiliki sikap sombong karena dia merasa bahwasanya dia lebih baik daripada orang lain, dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi mungkin, lebih kuat daripada orang lain. Orang akan bersikap sombong apabila dia tidak memiliki iman yang kuat. Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, walaupun dia kuat, tapi apabila dilandasi dengan keimanan, orang tersebut tidak akan merasa sombong. Lalu yang kedua, sebab daripada seseorang bersikap sombong yang pertama yaitu dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta berlebih, seseorang yang dikaruniakan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan merasa sombong. Apalagi zaman sekarang ya, banyak juga konten kreator yang flexing. Nah, orang tersebut juga termasuk orang yang mungkin karena kelebihan harta sehingga kalap dan juga dia merasa angkuh dan sombong dengan hartanya. Lalu yang ketiga karena keturunannya, karena dia merasa keturunan ningrat, dia merasa keturunan darah biru, maka dia ada timbul rasa sombong di dalam dirinya. Lalu yang keempat yaitu karena ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Tidak sedikit ya orang yang berilmu tapi orang tersebut merasa sombong. Kenapa bisa demikian? Menurut ibu karena orang tersebut mungkin adabnya kurang. Karena kita ketahui bahwasanya idealnya orang yang berilmu itu semakin berilmu semakin merasa tidak mengetahui apapun. Sama seperti padi, semakin matang semakin merunduk. Nah, orang yang berilmu juga idealnya seperti itu. Tapi kita mungkin sering melihat beberapa orang yang merasa sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Dia merasa pintar, dia merasa paling alim, dan itu juga menjadi salah satu penyebab seseorang dapat berbuat sombong, dapat bersikap sombong. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagikan kelompok dan juga sudah memberikan tugas kepada semuanya. Tugasnya itu membuat mind mapping tentang bahaya daripada sombong dan juga cara menghindari sombong itu sendiri. Oke, semuanya sudah kan mengerjakan tugasnya?
Oke, bagus. Dan nanti tugasnya akan dikumpulkan, Ibu akan melihat seberapa kreatif kalian dalam membuat mind mapping. Dan untuk sekarang, Ibu akan menunjuk siapa yang akan presentasi. Yaitu ada 2 orang ya yang ke depan, ada 2 orang. Yang pertama ada yang menjelaskan tentang bahaya daripada sombong, dan yang kedua akan menjelaskan tentang cara menghindari sombong. Ibu akan kemas dengan sedikit games ya, mini games. Permainannya sederhana, yaitu Ibu akan membulatkan sebuah kertas, lalu sebuah kertas, dan kertas ini Ibu akan kasihkan kepada satu orang, dan orang tersebut harus meneruskan kertas ini kepada teman di sampingnya, atau teman di depannya, atau teman di belakangnya. Sambil kertas ini berjalan, kita sambil bernyanyi ya. Nyanyiannya bebas. Mau lagu anak-anak boleh, mau lagu sholawat boleh, atau mau lagu pop juga boleh, lagu galau juga boleh, tapi nggak panjang-panjang, lagu nasional juga boleh. Dan apabila kertas ini berhenti, maka orang tersebut yang akan presentasi. Siap? Oke, berikan tepuk tangan bagi 2 orang yang sudah presentasi barusan. Ibu acungkan jempol ya bagi orang yang berani maju ke depan, berani tampil. Oke, alhamdulillah kita sudah bertemu di penghujung waktu ya pada pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama mengenai materi hakikat, ujub dan takabur. Kita sudah mengetahui bahwasannya takabur itu merupakan sikap membanggakan diri dengan memberikan tanggapan yang berlebihan kepada kemampuan diri sendiri dan ingin menunjukkannya kepada orang lain dengan rasa sombong. Lalu dalilnya terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 18. Dan sombong ini, ujub ini ada penyebabnya. Yang pertama karena kelebihan fisik, yang kedua karena kelebihan harta, yang ketiga karena keturunan, yang terakhir karena memiliki ilmu. Lalu ada bahaya daripada ujub dan takabur, yaitu kurang sadar terhadap kedudukannya, tidak mau belajar kepada orang lain, dan juga dapat membatalkan pahala apa yang sudah kita lakukan. Lalu cara menghindari ujub dan takabur ini ialah harus memiliki sifat percaya diri, harus sadar dan ingat bahwasanya semua kelebihan yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta merupakan titipan, fisik merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ya Tita, bagaimana? Oke Tita, pertanyaan bagus. Nah, pertanyaan Tita akan Ibu jawab pada pertemuan selanjutnya. Dan diharapkan Tita harus hadir ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita semua kuat, dan juga kita ada usia untuk bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang akhlak tercela, yaitu tentang riya. Dan kalian semua diharapkan untuk baca-baca terlebih dahulu di rumah. Dalam LKS terdapat pada halaman 76, kalian bisa lihat-lihat dulu karena minggu depan kita akan belajar sambil bermain. Ibu akan mengemas dengan sebuah permainan yang edukatif dan juga
nanti kalian pasti akan semangat belajar ya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berani tampil di depan teman-temannya, berani tampil ke depan kelas, dan juga terima kasih kepada yang sudah hadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu mohon maaf bila terdapat kesalahan dari Ibu. Dan untuk penutup, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, tawadhu, dan tidak sombong, tidak angkuh, dan juga tidak ujub. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.